Ya, halo guys, bertemu dengan Ade di Vertical Gimmicks. Kali ini kita berada di SPE di tahun 2025 bersama Perdana Centuria. Siapa lagi bukan Om Jeffrey. Om Jeffrey, di penutup tahun ini ya, kayaknya setelah SPE, IAPE Bandung, Open dulu. Oh, Open dulu. Open baru IAPE Bandung. Oh iya, Bandung. Nah, kira-kira dari yang dua itu ada yang ikut mungkin? Kemungkinan besar kita ikut ya untuk Open. Open. Nah, kalau untuk IAPE kita sedang lagi evaluasi. Oke. Ya, karena kan di acara SPE ini kan ada beberapa mesin saya yang nggak sempat hadir ya, Oke. karena terlambat masuk. Oke. Mungkin di Open nanti. Oke, siap. Berarti sebetulnya ada mesin-mesin baru juga yang datang Ya, mesin baru. Telat masuk aja, Pak. Oh, telat masuk. Kira-kira kisi-kisinya apa, Pak? Kira-kira? Ya, salah satunya kita ada mesin yang solver 5 meter. Oh, Ya, terus kita juga ada UV roll to roll yang 3,2 yang menggunakan head 1024A. Ya, itu salah satunya ya. nanti kejutannya itu ya. Ya. Pertama ya, 5 meter ya. Heeh. Oke, Om Jepri ini seperti yang dibahas semua orang. Kira-kira tahun 2025 ini, itu bisnisnya gimana sih kira-kira? Oke, ini kan sebetulnya kalau bisnis digital printingnya masih menarik. Oke. Ya, yang jadi masalah sekarang ini kan karena terpengaruh dengan situasi, ya kan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, kita tahu ada perang dagang antara Amerika dan Cina. Kita tahu ada perang antara Iran sama Israel. Ya kan, jadi goncang-ganjing ini, ya kan, itu sudah begitu ada lagi di internnya di dalam negerinya sendiri. Betul. Ada mengenai cut biaya ya, baik di perusahaan-perusahaan pemerintah maupun di perusahaan-perusahaan swasta itu banyak cut biaya ya. Oke. Nah itu saya yakin ya bukan masih melihat situasi lah ya. Saya yakin sih, saya harapkan dengan semester kedua ini Iya. semuanya akan lebih baik dan membaik. Oke. Kira-kira tadi dari imbas-imbas tadi, untuk Perdana Centuria sendiri berimbas nggak kira-kira? Ya pasti Pak. Ya, tapi saya bilang, cuma kan sekarang ini ya kan kita harus lebih agresif lagi. Oke. Ya, kerja kita lebih berat lagi. Oke. Ya, jadi sekarang ini dengan ada situasi itu, jadi otomatis sekarang ini marketnya, ya kan, sekarang ini kuenya, Oke. ya. Jadi kuenya sekarang ini terbatas. Ya, pemainnya begitu banyak dan kuenya terbatas. Jadi siapa yang bisa lebih cepat bergerak, ya kan, dan dia akan dapat ya kue itu. Ya, kalau kita telat, ya orang kita punya kompetitor ya yang akan ambil itu. Jadi sekarang bicara speed ya untuk semester pertama ya. Kita harapkan semester kedua ya itu kuenya akan lebih baik ya. Oke, mudah-mudahan Nah, itu gitu lah ya. Masalahnya. Oh, betul. Oke. Tapi mungkin ada kisi-kisi untuk strategi di mana yang tahun kemarin agak lumayan bagus ya. Setelah COVID dia Ya, naik lagi, bagus. ternyata Ya. sekarang agak sedikit menurun Ya. juga. Ya. Nah, kira-kira dari Perdana Centuria sendiri, Ya. biasanya Om Jeffrey ini penuh dengan Ya. strategi yang luar biasa banget nih. Ya. Kira-kira bolehlah dikit-dikit. Ya, sekarang ini tetap kita akan ikut pameran-pameran nasional maupun lokal, tapi kita lebih selektif. Ya, kita lebih selektif ya, dan juga kita bawa line up produknya juga harus yang memang yang bisa memenuhi kebutuhan teman-teman digital printing. Terus ya strategi kita pasti otomatis kita mendekatkan diri ya akan lebih banyak nanti open house ataupun roadshow ya, dan kita mungkin door to door. Ya, ini akan lebih giat lagi. Kita akan turun ke pasar semua level-level baik sales maupun level manager. Nah, ini yang saya minta, level manager juga harus turun, ya kan, untuk door to door. Nah, itu untuk menghadapi situasi seperti ini. Ya, jadi beberapa ada kita ikut pameran nasional maupun lokal. Kita akan adakan tetap open house yang lebih kita gencarin. Ya, di mana kantor-kantor cabang kita bisa digunakan untuk open house. Roadshow juga di beberapa tempat. Ya, di kantong-kantong pemain digital printing. Ya, sama door to door. Itu yang kita harapkan di semester kedua ini. Oke. Kira-kira mengenai pembayaran. Kira-kira untuk yang di 2025 ini semua pembayaran orang-orang misalnya vendor yang lain atau vendor sendiri itu kira-kira gimana? Fluktuatif atau gimana nih kira-kira? Oke, terima kasih Pak Ade. Bagus sekali pertanyaan Pak. Inilah yang berbeda saya dengan teman-teman.
kita sekarang ini bisnis. Kita mau bisnis yang cerdas. Kita mau bisnis sekarang ini yang ya win-win. Ya, di PT Perdana itu juga aja kita tidak seperti teman-teman yang lain ada in-house 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan. Otomatis jujur aja, ya kan kita nggak mau menghalalkan segala cara. Ya, karena otomatis kalau kita sekarang ini mau berapa banyak sih kita untung? Kalau kita bisa sekarang in-house 24 bulan, 36 bulan, pasti rugi. Udah pasti nggak untung. Ya, belum lagi kalau ada problem di mesin, tahan pembayaran, makin panjang. Ya, jadi PT Perdana tidak akan terpengaruh dengan situasi seperti ini. Ya, teman-teman yang lain ada in-house, ada 1 tahun, 12 bulan, 24 bulan, 30 bulan, kita nggak akan itu. Ya, kita ada in-house pun kita selektif, tapi begitu cuma 6 bulan. Ya, tidak bisa kita sampai 24 bulan, sampai 3 bulan. Itu sudah pasti kita rugi. Ya, nggak mungkin kita kalau kita in-house 24 bulan dan 36 bulan, mau berapa banyak marginnya? Ya kita mau ambil. Nggak mungkin kita bisa jual margin, jual harga setinggi-tingginya, karena pemainnya begitu banyak. Ya, sekarang ini kita sekarang bisa ya 10% untung aja sudah luar biasa. Ya kan? Jadi bisa bayangkan kalau kita untung 10-20%, kita sekarang ini kita in-house 24 bulan, 34 bulan, bunga bank katakan 1 tahun 7%, berarti kalau 3 tahun ya atau 36 bulan 21%. Ya. Nggak untung. Ya kan? Ya, saya rasa itu bukan strategi dari PT Perdana. Kita kepengen win-win. Ya kan? Perdana untung, customer untung. Bisnis jalan. Siap. Ya. Jadi kira-kira ini paling vital banget nih, Mbak ini. Sekarang ini kan pelanggan sudah dimanja nih. Ya kan, dimanja wow gitu ya. Nah, Pak JP selaku yang di Perdana Centuria, strategi apa yang mau dibuat? Yang kita bisa sekarang ini yang kita akan jalankan. Pertama kita akan jual produk-produk dengan kualitas terbaik. Ya kan? Yang handal, mesin yang handal, yang pabrikan. Itu pertama. Kedua, ya kan, after service. Ya, pelayanan, ya. Dan ketiga, ya kita bisa juga sebagai untuk sarana konsultasi dari teman-teman digital printing untuk mengembangkan bisnis dia. Ya, itu akan lebih efektif. Ya, jadi kita akan sama-sama untuk maju. Ya, sekali lagi saya tambahkan tadi, ya, kalau kita jualan 24 bulan, 36 bulan, ya, itu udah pasti bukan jualan orang pintar. Itu jualan nggak cerdas. Office boy juga bisa jualan. Ya, tidak perlu saya hire manajer mahal. Ya kan? Nggak perlu, ya kan? Kalau jualan seperti itu orang semua bisa. Tapi jualan yang cerdas, jualan yang win-win. Ya kan? Kita harus sama-sama untung. Ya, nggak ada istilah rugi. Ya, jadi itu ya, after service. Produk yang bagus. Ya kan? Ya, yang tepat. Ya kan? Dan bisa betul-betul kita menjual mesin yang tepat kepada customer, sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, bukan kita memaksakan apa yang kita pikirin. Ya, kebutuhan customer kan berbeda-beda. Nah, itulah jadi line up yang kita kembangkan. Line up produk kita kembangkan, kualitas mesin yang kita jaga. Ya, itu strategi di PT Perdana. Siap. Berarti bisa juga strategi dibuat untuk yang orang-orang yang suka membandingkan mungkin. Jadi Pak di sana aja segini kan. Kita nggak terpengaruh. Kita sekarang ini kualitas barang, harga tidak bisa dibohongi. Ya, kalau kualitas barangnya bagus, pasti harganya juga cukup lumayan. Tapi kalau misalnya sekarang barang itu harganya murah, pasti kualitas barangnya juga murah. Uang nggak bisa dibohongin, Pak. Ya. Jadi sekarang tinggal teman-teman digital printing Indonesia tinggal pilih mau ambil yang mana. Kalau mau ambil yang kualitas bagus, ya kan, ya pasti sedikit harganya lebih baik. Ya, kalau mau kualitasnya cuma asal mesin, ya pasti harganya hancur-hancuran. Ya, jadi itu yang kita harus kita komit. Ya. Yang penting tanggung jawab. Ya, customer ada problem, kita tidak lari. Ya, customer ada problem, kita selesaikan. Ya kan?
Karena dalam bisnis ini benturan itu pasti ada, tapi kita tidak boleh lari, kita harus beresin. Dan tidak boleh ada dusta di antara kita. Oke. Ya, jadi kita harus jujur. Ya karena kita harus selesaikan sama. Nah, benturan-benturan dalam bisnis pasti ada. Wah, apalagi Om Jepri udah bertahun-tahun nih dengan benturan itu kan. Kayaknya udah tahu bagaimana menangani benturan-benturan itu, gesek-gesekan itu, betul ya. Betul, Pak. Ya, namanya juga senior pasti udah tahu lah strategi Bang Maman dibuat. Nah, Om Jepri kayak gini. Nanti berarti kan ada kejutan-kejutan musim-musim baru, ya kan? Itu yang ditunggu-tunggu orang-orang. Karena memang Centuria itu ditunggu-tunggu gitu. Mana Om Jepri di mana? Kayak kemarin nih, di depan. Om Jepri mana Om? Lurus kiri, ya kan? Nah, kira-kira magnet yang Om buat nih, itu kayak magnet-magnetnya zaman dulu, ya kan? Ada, wah, pokoknya Om Jepri ada di situ magnetnya. Nah, sekarang kira-kira gini, apakah itu juga magnet akan berubah? Atau nanti magnetnya akan diturunkan ke bawah-bawah Om Jepri? Ya, pasti sekarang ini di PT Perdana, ya kita sekarang ini kaderisasi. Ya, gitu yang kita lagi bangun kaderisasi. Ya, supaya tidak ada kesenjangan. Oke. Ya enggak? Nah, ini supaya mereka bisa menjadi generasi penerus saya. Ya, kan saya tidak mungkin terus berkiprah di bisnis ini. Umur saya sudah 62. Ya, jadi sudah waktunya sekarang ini PT Perdana saya harap ini saya bisa ngebangun tim yang solid. Ya kan? Sebelum saya benar-benar pensiun, ya saya akan bangun tim yang solid di PT Perdana, ya kan, dengan kualitas orang-orang yang memang pekerja keras, jujur, ya kan, dan tidak merugikan perusahaan. Oke. Ya, saya itu yang akan saya bangun. Ya kan, jadi teamwork yang saya bangun. Ya kan, untuk membawa PT Perdana ke depan bisa menjadi yang terbaik. Ya kan, dengan mental yang baik, ya kan, dengan attitude yang baik, ya, dengan semangat yang baik, ya, dan juga ya, dengan kepribadian yang baik. Karena penting sekali itu, Pak. Ya kan, perusahaan perlu orang-orang seperti itu. Jadi saya dalam merekrut orang nanti kita akan sangat selektif. Ya, itu untuk menghadapi ke depan, Pak. Ya, karena dengan orang-orang yang berkualitas kita pasti bisa menjaga customer kita dengan baik. Ya, jadi mereka berpikir untuk kepentingan perusahaan dan untuk kepentingan customer. Mereka berdiri di tengah, ya, jadi jembatan. Nah, ini yang akan bisa PT Perdana semakin dihormati, semakin dibutuhkan, ya, semakin dikangenin, semakin dipercaya tentunya, Pak. Ya gitu, ya, itu sama after service, Pak. After service PT Perdana Jatiputra dengan divisi Last Format dalam setahun ini sudah teruji, ya kan, dan sudah diakui. Ya, dan kebetulan memang 1 Juli kemarin 1 tahun beroperasinya PT Perdana Jatiputra divisi Last Format di Indonesia. Wow. Dengan merek Centuria. Oh iya betul, luar biasa. Berarti udah 1 tahun ya? Udah 1 tahun, 1 Juli kemarin, Pak. Baru ulang tahun. Hampir bertepatan sama ulang tahun saya sendiri, Pak. PT Perdana Jatiputra divisi Last Format dengan produk Centuria ulang tahunnya 1 Juli. Saya ulang tahun saya 4 Juli. Beda 3 hari, Pak. Oke. Beda 3 hari. Nah, dengan umur yang setahun ini, itu tergolong muda. Betul kan? Cuman kok golongannya muda, strateginya tua nih. Ya kan, kayaknya udah saling waktu lawan yang kelas papan kelas atas pun nggak takut juga, karena strategi hampir sama semua itu. Nah, kira-kira untuk mengilik strategi yang luar biasa banget gitu loh. Kira-kira untuk di tahun 2026 nih, abis ini udah habis nih, begitu cepat tahun berubah ya. Apakah ada perubahan di strategi tiap tahunnya atau gimana kira-kira? Otomatis kita kan setiap tahun kita lihat, kita mau bawa kita kan evaluasi, review, ya kan, kita tuh sedang aja ada review, ya, kita ada review per 1 semester, ada review setiap akhir tahun, dan juga ada rakernas setiap awal tahun. Nah, rakernas ini kan yang menentukan untuk plan ke depan, mau dibawa kemana PT Perdana Jatiputra. Nah, di situ kita bikin strateginya, ya, action plan-nya, ya, dan kita bikin activity-nya, ya. Jadi terus ya kita lihat situasi, ya, perkembangan bisnis, situasi market kemana, ya. Kita selalu pakai perencanaan, Pak. Kita bekerja semua pakai perencanaan, ya. Jadi enggak kita kerja semua asal kaget-kagetan.
Nah itulah ya yang kita lakukan. Dan saya sendiri ya kebetulan kenapa PT Perdana bisa dalam waktu setahun bisa begitu cepat bergerak. Iya. Ya itu karena terus saya ini kan cuma pindah rumah. Ya saya di dunia ini kan sudah puluhan tahun. Jadi sudah cuma pindah rumah doang Pak. Tidak ada istilah honeymoon, tidak ada masa probation, ya kan? Udah lah, begitu pindah rumah jalan. Oke. Ya. Saya bawa ngebangun PT Perdana ini, ya itu terus terang aja Pak. Begitu saya join 1 Juli 2024, ya kan, ketemu dengan manajemen, kita langsung menentukan line up produk, ya kan, yang kita mau order. Setelah itu langsung hari itu juga saya buka cabang 4 Pak. 1 Juli saya begitu masuknya saya langsung saya buka cabang Jakarta, Bandung, Jogja dan Surabaya. Ya. Serentak. Ya, kita mulai siap Pak, timnya juga. Ya. Yang menarik ya kan, kita ini banyak kader, kita ini banyak referensi. Ya, kita banyak sekali ya kan orang-orang yang mau bergabung di PT Perdana, itu menarik Pak. Ya kan, jadi di luar banyak sekarang ini profesional ya kan digital ini yang ingin bergabung di PT Perdana, karena dia melihat kita punya bisnis plan kita, kita melihat kita punya strategi. Ya kita punya komitmen, ya kan? Itu yang dilihat mereka. Jadi sekarang ini saya untuk ngebangun itu nggak sulit Pak, karena mereka ya kan ya respect ya dengan perkembangan PT Perdana, ya kan. Jadi mereka sangat antusias, senang sekali kalau mereka bisa diajak bergabung di PT Perdana. Nah itulah salah satu keuntungan saya Pak. Oke. Wah, luar biasa banget teman-teman. Ya. Wow. Kepercayaan ya, kepercayaan. Oke, Om Jepri, yang terakhir ya. Kira-kira untuk membangun kepercayaan. Karena memang Perdana ini kan memang orangnya sih banyak nih. Tapi Om Jepri doang yang terpercaya nih. Mungkin gitu ya. Menurut saya begitu nih. Karena memang yang paling senior di situ. Nah, untuk membangun teman-teman ini supaya levelnya sama, itu gimana Pak? Pertanyaan Bapak hari ini, Pak Ade, sama baru aja disampaikan beberapa customer beberapa hari lalu, ya kan? Dia market melihat kesenjangan seolah-olah orang-orang sales saya, ya kan, dengan pos saya, yang menurut mereka ini terlalu jauh, ya kan? Nah ini lagi kita kembangkan untuk bisa terus naik Pak, supaya dia bisa menjadi generasi penerus saya, ya kan? Nah sekarang ini ya itu market melihatnya seperti itu. Tapi saya yakin dalam waktu singkat orang-orang yang di bawah ini akan terus bergerak naik untuk siap untuk menggantikan keberadaan saya dan bisa melapis, ya kan? Nah, jadi ya kalau itu terjadi ya itu semakin kuat PT Perdana. Itu memang apa yang Bapak sampaikan ini banyak ya kan customer yang menyampaikan ke saya, malah teman-teman supplier juga bicara hal yang sama, ya kan? Nah ini juga PR saya. PR saya bagaimana saya untuk bisa mengangkat tim ini, ya kan, untuk tidak ada kesenjangan dengan keberadaan saya. Ya, betul Pak. Ya kan, itu apa yang Bapak tanya ini itu menjadi pembicaraan teman-teman juga. Betul. Karena saya juga di luar sana gitu kan. Tanpa Om Jepri kayaknya gitu. Harusnya nggak boleh begitu Pak. Betul. Perusahaannya harus jalan. Betul. Buktinya kan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya jalan. Betul. Walaupun jalannya kita nggak tahu seperti apa, ya kan. Jadi ada saya akan bikin sistem. Di perusahaan sebelumnya saya bikin sistem juga Pak. Jadi saya bikin sistem. Jadi ada saya nggak ada saya tetap jalan. Walaupun kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Ya kan. Tapi pasti ada berbeda. Ya kan. Tapi tidak boleh. Tidak ada saya, perusahaan ini tidak jalan. Itu nggak boleh. Itu berarti saya gagal. Ya, kalau saya bisa sekarang ini tanpa saya perusahaan tetap jalan, berarti saya sukses. Udah. Memang hasil pasti beda, tapi tetap jalan. Betul nggak? Nah, ya itu. Jadi saya itu yang harusnya nggak boleh karena Jeffrey. Ya, betul nggak? Ya, dan saya juga terus terang bisa seperti ini karena kepercayaan dari customer. Tanpa ada kepercayaan dari customer, tidak ada JB hari ini. Betul nggak ya? Saya masih karena kembali kerja sama yang baik dan komitmen. Saya bilang komitmen buat saya itu harga mati Pak. Baik komitmen kita dengan perusahaan maupun komitmen sama customer. Ya, jangan lari kalau ada masalah. Kita harus selesaikan.
Nah itu kuncinya sebetulnya Pak. Customer ya juga ngerti lah ya. Oke. Ya sekali lagi ya memang saya juga terima kasih ya sama teman-teman pelaku digital printing di Jawa Timur khususnya dan nasional umumnya ya kan, yang sudah percaya beli produk di PT Perdana ya kan. Ini juga menambah motivasi ya manajemen PT Perdana Jati Putra Divisi Transformat terus untuk memperbaiki pelayanan dan servis ya kan, supaya ya teman-teman yang beli mesin sama PT Perdana tidak kecewa dan bermanfaat tentunya Pak untuk perkembangan bisnisnya. Ya, kalau itu win-win solution. Iya. Ya, itu yang menjadi kita punya moto. Wow. Ya, begitu Pak Der gitu. Oke, ya, teman-teman, makin kemari Om Japi makin bijaksana aja ya kan. Mungkin karena lebih apa ya, bertambahnya umur, jadi lebih bawah lagi, bijaksana luar biasa ya kan. Sudah tua Pak. Gitu ya. Ya, udah cukup tua ya. Ya, mudah-mudahan saya masih bisa memberikan sumbangsi atau pemikiran-pemikiran untuk dunia digital printing di Indonesia dengan masih aktifnya saya. Mudah-mudahan saya bisa aktif. Ya kan kemarin juga waktu saya ulang tahun, ya kan Pak Susanto Kolim, ya kan ya sama Ibu Edita bilang saya untuk jaga kondisi gitu kan supaya terus bisa berada di PT Perdana Jati Putra ya untuk tetap membantu atau menjalankan bisnis transformat ya kan ya mudah-mudahan saya bisa 10 tahun. Karena apa? Saya nggak bisa diam Pak. Betul. Kalau Bapak lihat saya bukan orang yang diam di belakang meja, saya mobile ya karena saya mesti bantu tim turun ke pasar. Betul. Ya makanya sekarang saya bisa mapping area, saya bisa menciptakan lead prospect ya semua produk yang kita jual ya kan mesti dijual kemana, bagaimana cara jualnya ya kan itu yang saya punya ya yang tentunya ini nggak mudah, proses perjalanan yang panjang. Betul. Ya kan sehingga membentuk saya seperti ini ya karena saya kenal customer rata-rata di atas 20 tahun Pak. Ya rata-rata di atas 20 tahun ada di satu contoh aja kayak Surabaya aja sama katanya 35 tahun Pak, sama paperku aja saya udah 25 tahun Pak. Ya kan? Iya kan? Ya, kita dua itu kan, dua motelasi semua lama-lama semua Pak. Ya, jadi supra visual aja saya udah 15 tahun. Ya, jadi rata-rata tuh udah kenal sama mereka sudah lama sekali. Jadi itu ya saya besar karena mereka juga ya. Mereka yang kasih saya kepercayaan. Nah itu yang mesti saya harus jaga. Ya kan? Ya itu Pak ya. Wow. Waduh, kalau cerita ya kan, waduh saya punya nostalgia banyak sekali sama teman-teman digital printing ya kan di Indonesia Pak. Dari boleh kata dari Sabang sampai Merauke ya, sampai ke Aceh pun ya. Kadang-kadang saya nggak kenal mereka. Halo Pak Jeffrey, ya betul nggak? Oh, siapa ini? Pak Jeffrey bapaknya latek Indonesia. Wah, siapa yang bicara saya bapak latek Indonesia kan bukan saya Pak, tapi market. Ya kan, publik. Ya kan. Ini adalah praktisi dan pemain digital printing di Indonesia yang menyatakan itu, bukan saya. Ya kan? Karena saya ya cuma kebetulan saya ya memang fokus di latek. Dari mulai latek berada ya sampai hari ini udah 15 tahun di Indonesia. Kira-kira begitu Pak. Wow. Kalau bicara latek panjang lagi nanti Pak. Iya. Dan saya nggak pernah putus, sangat konsisten di produk itu ya. Epson juga saya pernah lama di Epson Pak. Ya, dulu malah orang bilang saya bapaknya Epson, dipotong aja darahnya biru. Setelah biasa dengan produk-produk Jepang, ya. Kira-kira Om Jeffrey untuk ya evaluasi untuk mesin-mesin Cina, kan berasa tuh gak? Misalnya nih antara Jepang ke Cina apa gimana tuh caranya? Nah, itulah yang menarik Pak ya, saya tambahkan. Saya pernah ngebesarin Mimaki, saya pernah ngebesarin Epson, saya juga jual mesin Cina, saya juga jual latek. Satu contoh, waktu saya di perusahaan sebelum jual mesin Cina, ada UV, ya, terus ada juga produk Epson, EcoSolvent, ya kan, terus juga ada latek. Ya, ini terus terang, ini kita hati-hati, karena semua produk kita jual nih Pak. Kalau kita ngebagusin salah satu,
yang satu bisa nggak jualan nih. Jadi kalau makanya kebetulan saya ngerti semua, jadi saya bisa ngebawain tiga-tiganya tetap bisa dibeli orang. Ini salah bicara Pak, produk yang lain bisa mati Pak. Kita unggulin yang latex, Epson yang bisa mati, kita unggulin Epson Mimaki-nya kena. Oke, gitu. Betul nggak? Oke. Nah ini karena saya bisa bicara Mimaki, saya bisa bicara Epson, saya bisa bicara latex, ya, saya juga bisa bicara mesin Cina. Ya. Nah ini terus ya alhamdulillah ya, suatu berkah ya kan? Ya karena saya pernah mimpin Printmed, ya saya pernah di Aneka Warna, saya pernah mimpin Muri, karena terlalu banyaknya ya kan pengalamannya. Ya jadi ya itu yang membentuk ya. Oke. Membentuk. Berarti memang udah mulai terbentuk dari dulu ya terbentuknya ya. Iya. Nah, sekarang ini PR-nya adalah konsisten yang paling penting kita Pak. gitu ya, Dalam konsisten. menjalankan bisnis, dalam kerja kita harus konsisten dan percaya diri. Wow. Itu ilmu-ilmu itu yang harus turun ke bawah ya. Betul. Jujurnya, Nah, jujur, semangat, konsistennya. jujur, ya kan kita kerja keras, ulet, ya, komitmen, percaya diri. Oke. Saya yakin sukses. Wah, iya. Tapi udah ada mulai ya, tumbuh-tumbuh ya. Udah mulai tumbuh-tumbuh ya. Wah, udah di manapun saya kerja itu saya bangun. Oke, siap. Luar Semua biasa. saya bangun. Ya. Oke. Oke teman-teman, ini kalau misalnya kita ngomong lagi ini panjang banget nih. Om Jeffrey banyak tamu untuk hari ini. Gitu. Apalagi hari terakhir. Om Jeffrey kira-kira kata-kata menutup. Oke, saya ucapkan terima kasih ya atas kepercayaan teman-teman Digital Printing ya kan di Jawa Timur dan Jawa Timur khususnya dan di Indonesia Bu ya kan. Dan kebetulan di hari terakhir ya dan ini banyak sekali promo yang semua peserta pameran di sini berikan ya kan. Ini kesempatan baik ya kan, ya masih ada kesempatan 2-3 jam ya kan bagi yang butuh untuk mesin digital printing ya, baik yang kami jual maupun teman-teman lain jual. Ini ya kesempatan baik ya untuk mendapatkan promo-promo terbaik di acara SP ini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada ya teman-teman digital printing ya di Indonesia, dan kita ketemu ya di All Print. Terima kasih. Oke. Thank you guys dari Perdana Centuria.